Hai guys, balik lagi di DMV bersama Mimin yang kurang kerjaan hobinya cuma nontonin dong gua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Melanjutkan cerita dari 40 Millennium of Cultivation yang kini sudah memasuki episode kedua. Yang mana pada episode sebelumnya, MC kita Liao berhasil mencapai peringkat kedua dalam ujian. Meski dalam pertandingan akar spiritual, posisinya harus tergeser kembali. Namun dengan kegigihannya, MC kita tidak menyuruhkan tekadnya untuk berjuang meski lawannya adalah murid kelas kunci. Di akhir cerita, MC kita tengah berusaha memberitahukan kepada seseorang yang berada di jalur kereta untuk menyingkirkan karena itu sangat berbahaya. Sosok yang dia teriaki malah menantang dirinya dan mengeluarkan sebuah energi yang nampaknya sangat besar. Kereta yang melaju dengan segera menghantam kekuatan itu. Dan penasaran sama kelanjutannya? Langsung aja ke ceritanya. MC kita nampak kebingungan, mencari-cari di mana sosok yang ia teriaki berada. Sebuah cahaya biru nampak mendekat ke arah MC kita. Tiba-tiba saja, sosok yang ia cari tepat berada di belakangnya. Bersama cahaya biru itu segera memasuki tubuh MC kita. Terdengar rintihan kesakitan dari MC kita yang disertai dengan kilatan cahaya biru di sekeliling tubuhnya, sehingga membuatnya tak sadarkan diri dan jatuh pingsan. Seseorang memanggil MC kita. Ia adalah ayah dari Liao. MC kita pun terbangun di sebuah tempat yang dipenuhi dengan warna biru dan nampak sesuatu seperti kristal besar berterbangan di sekelilingnya. MC kita bertanya kepada ayahnya tempat apa itu sebenarnya. Dan ayahnya pun menjawab itu adalah tempat spiritual Liao dan tempat kenangan masa kecilnya. Nampak ayah Liao tengah memberikan nasihat kepadanya. Ia mengatakan bakat saja tidak cukup. Ia harus rajin belajar dan masuk ke sekolah 9 gabungan untuk menjadi seorang pandai besi sejati. MC kita meneteskan air matanya, mengatakan bahwa ia sangat merindukan ayahnya. Ayahnya kemudian memberikan sebuah palu besi besar kepadanya. Si kita yang tanpa rasa curiga sedikit pun langsung menerima palu itu, dan seketika ia terjatuh bersama palu besar itu. Sesaat setelah itu, kenangannya di dunia spiritual itu hancur berantakan. Dengan penuh rasa bangga, sosok yang menyamar sebagai ayah Liao mengatakan bahwa kenangan miliknya selama 1000 tahun mengambil alih pikiran MC kita, dan jika proses itu selesai, maka MC kita akan melupakan dirinya sepenuhnya. Hingga terlihatlah sosok yang menipu MC kita. Ia adalah kakek tua yang sebelumnya merasuki tubuh MC kita, dan tujuannya adalah untuk merenggut tubuh MC kita sebagai tempat untuk rohnya. Tubuh MC kita terpenjara dengan batu-batu yang nampak sangat lancip, hingga scene berpindah, memperlihatkan MC kita yang berada pada masa lalu kakek tua yang tadi. MC kita nampak sangat kebingungan. Ia menatap sekelilingnya, berusaha mencari jawaban dari semua orang yang sibuk dengan palu besarnya. Ia menatap seseorang lainnya yang tengah memakan ikan yang nampaknya sangat tidak enak. Kemudian, terlihat seseorang yang seolah-olah mengawasi setiap pergerakan orang-orang yang memukul palu besi di sana, sembari mengatakan mereka adalah sakti pandai besi terkuat di dunia prasejarah. Orang itu nampak sangat besar dengan sebuah gada besar di genggamannya. Sembari merendahkan orang-orang yang sedang ia awasi, ia berteriak dan memerintahkan orang-orang yang ia anggap sebagai tukang rendahan itu agar mempraktikkan teknik dasar dari sakti mereka. Kemudian metode jubah dan juga metode ikan paus sebagai langkah awal. Dengan tanpa ampun dan juga rasa kasihan sedikit pun ia meminta agar orang-orang itu melakukan pukulan palu sebanyak 10.000 kali. Selepas mengatakan itu, orang dengan gada besar ini melihat MC kita dan menyebutkannya sebagai Ao Yeming. Nampak kemarahan tercetak di wajahnya. Ia langsung menegur MC kita. MC kita dengan wajah kebingungan mengatakan bahwa ia bukan Ao Yeming. Namun tentu saja orang itu tidak akan percaya dengan ucapannya. Ia pun langsung memaksa MC kita untuk memakan ikan bau di hadapannya. Kini ikan bau itu berada di kedua tangannya, namun ia masih berkukuh bahwa ia bukan Ao Yeming. Hingga seseorang yang menegurnya tadi menjadi marah dan langsung memukul gadanya ke arah ikan yang ada di antara ia dan juga MC kita. Scene kemudian memperlihatkan MC kita yang tengah berusaha membebaskan diri. Akan tetapi, kakek tua itu tetap bersikeras untuk mengambil alih tubuhnya. Hingga terpaksa MC kita harus memakan ikan batu itu. Dan sejarah kehidupan Ao Yeming pun ditampilkan. Kisah hidup Ao Yeming berasal dari tukang rendahan di sakti itu. Hingga hari demi hari bahkan tahun demi tahun ia akhirnya berhasil menjadi pandai besi nomor 1 di klan. Kemudian sosok Ao Yeming mengimpasi iblis, penguasa Tai'ah, kemudian jatuh hingga membuat situasi menjadi mulai kritis.
Sosok Aoyeming kemudian terpilih menjadi patriark ke-36 dari sakte itu. Ia memerlukan waktu hingga 3 tahun untuk membuat 10 senjata ilahi teratas yang mengejutkan dunia dan berhasil membantai klan iblis hingga rata dengan tanah. Sejak saat itulah, nama Aoyeming menyebar ke seluruh dunia. Sosok Aoyeming kemudian nampak tengah berjalan di tengah orang-orang yang sebelumnya berlatih dengan palu besarnya. Salah seorang dari mereka kemudian dengan hormat berbicara kepadanya bahwa tidak mungkin untuknya melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan mengambil resikonya sendiri. Namun Aoyeming berbalik ke arah seseorang yang berbicara dengannya. Ia menjawab bahwa harta karun dunia ia telah mempelajarinya dengan baik. Untuk itu tidak akan ada lagi penyesalan. Selama waktu itu, kuil hati akan selalu memilih suara yang memanggilnya. Dan sekarang, Lightning Scorching Arephonic telah terbentuk. Itu artinya ia harus memeriksanya. Aoyeming nampak kukuh dengan keputusannya, sementara orang-orang di sana terus memohon agar ia tidak pergi. Namun tanpa memperdulikan orang-orang itu, ia tetap melangkah dan melakukan perjalanan ruang waktunya. Dan di sanalah ia sekarang. Tempat pertama kali ia bertemu dengan Liao MC kita. Ketika ia berusaha menyelamatkan Aoyeming, hal itulah yang ternyata juga menjadi bagian dari ingatan Aoyeming. Hingga berlahan, retakan terbentuk pada batu kristal yang mengurung MC kita di dalamnya. Aoyeming kembali berusaha menghapus jejak ingatan yang bisa menyadari Liao. Namun nampaknya hal itu tidak dapat menahan Liao yang terus terngiang di kepalanya. Kemudian terdengar suara dari MC kita yang tengah berusaha keras melepaskan diri dari kendali Aoyeming. Seketika segel di atas dirinya hancur dan ia segera berteriak marah kepada Aoyeming yang ingin mencuri roh dan juga tubuhnya. Ia melemparkan palu besinya ke arah akar spiritual Aoyeming. Hal itu membuat Aoyeming harus mundur. Namun terdengar dari kata-katanya, ia akan kembali berusaha mengalahkan Liao dan mengambil alih roh dan tubuhnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Liao yang terbangun dan benar seperti harapan Aoyeming. MC kita menganggap itu hanyalah sebuah mimpi yang aneh. Kemudian sebuah robot nampak terbang ke arahnya. Xiao Hei, begitulah MC kita memanggilnya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Tiba-tiba saja, ketika ia ingin berdiri, sesuatu seperti menekan akar spiritualnya. MC kita nampak kesakitan, bahkan efeknya menghentikan air yang menetes. Seekor lalat nampak terbang hingga sebuah panggilan mengalihkannya. Itu adalah panggilan dari Jiasue yang mengingatkan MC kita pada kesepakatannya untuk memperbaiki otak kristalnya. Kemudian MC kita langsung bergegas mencari otak kristal itu. Ketika ia menemukannya, nampaknya ia bertanya kepada Xiao Hei berapa kira-kira waktu yang diperlukan untuk memperbaiki benda itu. Xiao Hei menampilkan sebuah mesin waktu dan MC kita mulai memperbaiki otak kristal itu. MC kita berusaha untuk memfokuskan dirinya, dan benar saja, seperti yang ia pikirkan, kerusakan terjadi akibat radiator tahap kedua yang terlalu panas. Dengan kekuatan dan bakat mengerajinnya, ia pun mulai merangkai kembali bola kristal itu hingga mencapai performa yang cukup baik untuk digunakan. Dan MC kita berhasil memperbaikinya kurang dari 1 jam perkiraannya. Scene pun berpindah sesuai dengan arahan Jiasue, yakni di danau tersembunyi yang nampaknya sangat mewah. Di sana, Jiasue sudah menunggu MC kita. Ia pun langsung dipersilahkan masuk. MC kita nampak agak kaget terperangah sembari tak kagum-kagum melihat banyaknya makanan yang tersaji di ruangan megah itu. Seorang wanita kemudian menghampirinya dan memverifikasi tentang dirinya. MC kita kemudian menyerahkan bola kristal itu ke wanita itu untuk melanjutkannya diserahkan kepada Jiasue. Wanita yang sepertinya salah satu pelayan dari Jiasue kemudian menyerahkan sebuah kartu pembayaran transaksi ke MC kita. Dengan rasa takjub, ia menerima bayarannya. Yang lebih membuatnya terkejut lagi ialah bahwa sebuah makanan yang ada di sana ia bebas memakannya secara gratis. Tanpa basa-basi ia pun langsung mendekati makanan-makanan itu dan mencoba mencari sesuai dengan keinginannya. Kemudian MC kita memakan makanan di hadapannya dengan sangat lahap. Hingga orang-orang yang sepertinya bagian dari murid kelas kunci menatapnya dengan aneh. Namun MC kita tidak memperdulikan hal seperti itu sama sekali. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Jiasue yang tengah terlibat perbincangan dengan Lian Li. Nampaknya Lian Li mencoba mempengaruhi Jiasue untuk tidak terlalu percaya dengan murid kelas umum. Yang tentunya orang yang ia maksud adalah MC kita, Liao. Di tengah-tengah perbincangan itu, pelayan yang sebelumnya menyambut MC kita memotong pembicaraan mereka dan menyerahkan barang yang tadinya diberikan oleh MC kita. Jiasue kemudian meminta kepada Lian Li untuk kembali ke tempatnya terlebih dahulu dengan alasan ia merasa lelah.
Yasue melangkah pergi meninggalkan Lianli. Sementara itu Lianli nampak sangat kesal dengan mengepalkan tangannya. Jen Xiao kemudian menghampiri Lianli dan mencoba meyakinkan Lianli bahwa Yasue pasti akan menjadi miliknya. Jen Xiao juga mencoba merendahkan amarah Lianli dan mengajaknya pergi dari tempat itu, serta tidak memasang wajah tidak menyenangkan seperti itu, mengingat besok adalah ulang tahun Yao Xiao. Ketika mereka memasuki ruangan, Lianli melihat MC Kita tengah menikmati makanannya. Ia pun segera menghampiri MC Kita dengan tampang penuh kekesalan. Namun MC Kita menyapanya, bahkan mengajak Lianli untuk mencoba makanan itu juga. Akan tetapi Lianli malah merendahkan MC Kita dan menyebut MC Kita adalah sampah dan tidak pantas berada di tempat itu. Masih dengan wajah tenang dan cerianya, MC Kita menjawab bahkan ia berada di sana atas undangan dari Yasue melalui sebuah kesepakatan. Mendengar jawaban dari MC Kita, Lianli semakin marah dan langsung menyerang MC Kita. MC Kita dengan wajah santainya menghindari serangan itu dan memasukkan sepotong ayam ke mulut Lianli, hingga membuatnya terpeleset dan menghantam tembok sampai terjatuh ke lantai dengan seekor kepiting jatuh tepat mengenai wajahnya. Waduh guys, mimin salpok sama wajah Lianli yang nampak menggemaskan dengan ayam di mulutnya. Meski raut wajahnya masih terlihat sangat kesal ya guys. Sementara itu MC Kita nampak kebingungan dan bertanya kapan ia bisa sekuat itu. Yasue langsung melangkah menghampiri Lianli dan mencoba menahannya yang sudah sangat kesal. Ia mengingatkan Lianli bahwa di sana ada reporter untuk berita utama Pogo Gossip. Lalu bagaimana jika sampai ayahnya mengetahui hal itu? Dengan terpaksa Lianli mengakhiri perdebatannya itu. Namun sebelum pergi, masih sempat-sempatnya guys dia mencemooh MC Kita dan kembali mengata-katainya sebagai sampah. MC Kita menatap Lianli yang berlalu setelah mencemoohnya. Yao Xiao pun memperkenalkan diri kepada MC Kita. Namun sepertinya melihat niat buruk dari Yao Xiao, ia pun tidak menghiraukannya. Tiba-tiba, Yao Xiao memberikannya sebuah kartu asuransi dan membuat MC Kita nampak kebingungan. Kemudian scene berpindah memperlihatkan MC Kita yang tengah berjalan ke sebuah tempat yang nampak sepi. Di sana ia mengotak-atik sebuah mesin yang nampaknya menyediakan topeng. MC Kita terlihat tengah memilah topeng yang tepat untuknya, dan setelah menemukannya, ia mengenakan topeng tersebut. Melangkah ke sebuah lift dengan tatapan tanpa ekspresi. MC Kita memasuki lift itu bergerak dan film pun bersambung. Nah gimana guys, seru ndak ceritanya? Pasti seru dong. Penasaran sama kelanjutannya? Kuy subscribe channel ini and nyalakan tombol notifikasinya. Mimin pamit undur diri dulu dan bye-bye.